Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama aku Cindy Sylvia dan mahasiswa pendidikan matematika semester 5 dari Nasional Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan dua contoh soal matematika. Ditonton ya guys. Kita masuk ke pembahasan latihan soal. Kita akan membahas soal ya pada tahap ini. Kita akan menulis soal yang pertama. Jika A elemen R, tunjukkan bahwa yang A itu nilai mutlak A sama dengan akar A kuadrat. Yang B nilai mutlak A kuadrat sama dengan A kuadrat. Seperti itu. Ini yang akan kita buktikan, yang bagian A dan yang bagian B. Kita akan buktikan yang bagian A dulu ya. Jadi kita tulis jawab yang A, dimana nilai mutlak A itu sama dengan akar A kuadrat. Kita tulis diketahui. Apa yang kita ketahui yaitu A elemen R atau A elemen real. Nah, maka kita akan menunjukkan nilai mutlak A sama dengan akar A kuadrat itu karena dia A elemen real, maka kita harus menunjukkan 3 kasus, yaitu dimana A nya itu bisa jadi lebih dari 0 atau bentuknya positif, bisa jadi sama dengan 0, dan A nya itu bisa negatif atau kurang dari 0, dimana A nya itu kurang dari 0. Kita akan tunjukkan yang pertama, I1, jika A nya itu bentuknya positif atau lebih dari 0, maka akar A kuadrat sama dengan, karena A lebih dari 0 atau A nya itu positif, maka itu ada, kita tulis A sama dengan A sama dengan nilai mutlak A. Seperti itu. Terus yang I2, kita buktikan, kita misalkan bahwa A nya itu sama dengan 0, maka akar A kuadrat itu sama dengan akar 0, sama dengan 0, sama dengan nilai mutlak A. Seperti itu. Terus yang ketiga, ketika A nya itu bentuknya negatif atau A nya itu kurang dari 0, A kurang dari 0, maka akar A kuadrat sama dengan, nah ini A kurang dari 0, berarti bentuknya apa? Negatif A. Seperti itu, sama dengan nilai mutlak A. Loh kak, ini kan negatif, kenapa kok bisa jadi negatifnya hilang? Kenapa jadi nilai mutlak A? Nah itu, nilai mutlak itu, yang negatif itu gak berpengaruh. Seperti itu, jadi nilai mutlak itu tidak berpengaruh yang negatifnya. Seperti itu. Jadi kan ini kan udah terbukti ya, baik A lebih dari 0, baik A sama dengan 0 maupun A itu kurang dari 0, dia terbukti bahwa akar A kuadrat itu sama dengan nilai mutlak A. Baik A lebih dari 0, baik A sama dengan 0, baik A kurang dari 0, nilainya sama, A kuadrat itu sama dengan nilai mutlak A. Jadi berdasarkan I1, I2, dan I3 terbukti
bahwa nilai mutlak A itu sama dengan akar A kuadrat. Seperti itu. Ini untuk yang bagian A, nomor 1 yang bagian A. Kita akan buktikan yang 1 bagian B. Seperti itu. Kita hapus dulu ya. Ini yang bagian A sudah, jadi kita hapus. Kita akan lanjut ke pembuktian yang bagian B. Yang A sudah ya. Kita lanjut ke yang B. Jawab. Yang B itu nilai mutlak A kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, kita tulis diketahui. Apa yang diketahui? A elemen real. A elemen real. Seperti itu. Nah, karena A elemen real bisa jadi seperti tadi, A-nya itu bentuk positif, di mana A-nya itu lebih dari 0, bisa jadi A-nya itu sama dengan 0, dan bisa jadi A-nya itu negatif, karena A-nya itu kurang dari 0. Nah, karena, kita tulis, karena, kan ini kan A kuadrat, jadi A kuadrat itu lebih dari 0. Kenapa? Kok A kuadrat lebih dari 0? Kalau A-nya itu positif, kita kuadratkan, itu pasti hasilnya tetap positif dan lebih dari 0. Kemudian kalau negatif, A-nya negatif, juga kita kuadratkan. Negatif kalau dikuadratkan itu positif dan lebih dari 0. Maka A kuadrat sama dengan nilai mutlak A kuadrat. Seperti itu. Karena A kuadrat itu sama dengan nilai mutlak A kuadrat. Seperti itu. Nah, kita uraikan. A kuadrat sama dengan A kali A. A kuadrat sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak A. Sehingga A kuadrat sama dengan nilai mutlak kuadrat. Seperti itu. Ini kan sudah terbukti ya. Jadi terbukti bahwa kuadrat itu sama dengan A kuadrat. Seperti itu. Itu untuk yang bahasan yang 1B. Contoh yang kedua. Yaitu bila A, B elemen R dan B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Tunjukkan bahwa nilai mutlak A per B sama dengan nilai mutlak A per nilai mutlak B. Seperti itu jawaban. Nah, sebenarnya telah menunjukkan nilai mutlak A per B sama dengan nilai mutlak A per nilai mutlak B itu bisa menggunakan teorema. Tetapi pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkannya dengan menggunakan definisi, yaitu menunjukkan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Nah, dikarenakan A, B elemen real, mana A-nya itu elemen real dan B-nya elemen real. Nah, A elemen real, kemungkinannya itu bisa A-nya itu bentuknya positif, di mana A-nya itu lebih dari 0. Bisa juga A-nya itu sama dengan 0,
Bisa juga A-nya itu bentuknya negatif, di mana A-nya itu kurang dari 0. Namun yang B juga kan elemen real, tapi B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Berarti kemungkinan yang ada itu B-nya itu bentuknya positif, di mana B-nya itu lebih dari 0, dan B-nya juga bentuknya bisa negatif, di mana B-nya itu kurang dari 0. Jadi kemungkinan pertama I1, kemungkinan yang ada itu A-nya sama dengan 0, B-nya itu tidak boleh sama dengan 0, sehingga nilai mutlak A per B itu sama dengan, A-nya kita ganti dengan 0, nilai mutlak 0 per B sama dengan 0 per nilai mutlak B sama dengan 0. Nah, kita kembalikan lagi ke awal, 0-nya jadi A sama dengan nilai mutlak A per nilai mutlak B, seperti itu. Ini kemungkinan yang pertama. Terus yang kedua, kemungkinan kedua, bisa saja A-nya itu positif, B-nya juga positif, bisa jadi kan. Berarti bisa saja A-nya itu positif, A lebih dari 0, B-nya juga positif, lebih dari 0. A-nya lebih dari 0, B-nya lebih dari 0, sehingga diperoleh nilai mutlak A itu sama dengan, karena A-nya itu lebih dari 0, berarti positif, sama dengan A. B-nya juga lebih dari 0, sehingga nilai mutlak B-nya juga sama dengan positif atau B, seperti itu. Sehingga A per B, A-nya positif, B-nya positif, jadi A per B itu lebih dari 0, karena A-nya positif, B-nya positif, A-nya positif per positif, jadi kan hasilnya nanti positif, lebih dari 0. Maka nilai mutlak A per B itu sama dengan A-nya adalah positif A per B, B-nya positif. Ini kan mutlak A itu sama dengan A, mutlak B, B, sama dengan nilai mutlak A per nilai mutlak B, seperti itu. Ini kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga, kita hapus dulu. Kan tadi nilai A-nya itu lebih dari 0, B-nya lebih dari 0. Bagaimana kalau yang ketiga, kemungkinan ketiganya itu sama-sama dengan, jadi A-nya itu negatif, B-nya juga negatif. Berarti A kurang dari 0, B-nya juga kurang dari 0. Ini kemungkinan yang ketiga, sehingga diperoleh nilai mutlak A sama dengan negatif A, karena A-nya kurang dari 0. Terus nilai mutlak B-nya juga itu sama dengan negatif B, karena B-nya juga kurang dari 0. Sehingga min A per min B, A per B-nya itu lebih dari 0. Kenapa? Karena negatif per negatif itu lebih dari 0, seperti itu. Maka nilai mutlak A per B sama dengan min A, karena A-nya kurang dari 0, per min B, karena B-nya juga kurang dari 0, sama dengan nilai mutlak A per nilai mutlak B. Soalnya negatif itu jadi nilai mutlak, jadi mutlak kan, A-nya itu jadi mutlak, B-nya juga jadi mutlak. Ini kemungkinan yang ketiga. Kemudian kemungkinan
4 itu bisa jadi A-nya positif, A-nya lebih dari 0, tapi B-nya itu negatif, B-nya kurang dari 0. Nah, sehingga diperoleh nilai mutlak A-nya itu kan lebih dari 0, berarti bentuknya positif A. Nilai mutlak B itu kurang dari 0, sehingga negatif B. Seperti itu. Sehingga bentuk A per B-nya itu kurang dari 0. Loh, kenapa Kak? Kok bentuk A per B-nya itu kurang dari 0? Kita lihat bahwa B-nya itu kurang dari 0, sehingga B-nya itu negatif. Jadi A-nya positif per B-nya negatif, itu pasti hasilnya negatif ya kan? A positif per negatif itu pasti hasilnya negatif. Negatif itu kurang dari 0. Maka jika kan A per B-nya itu kurang dari 0 seperti itu, maka nilai mutlak A per B sama dengan A-nya lebih dari 0 berarti A-nya positif, B-nya kurang dari 0 berarti negatif, B sama dengan nilai mutlak A per nilai mutlak B. Seperti itu. Ini B menjadi nilai mutlak B. Seperti itu. Sehingga kalau negatif itu B mutlak ada. Jadi nilai mutlak B-nya itu menjadi nilai mutlak. Kemudian kita ke kemungkinan yang kelima. Tadi kan A-nya itu yang positif, B-nya yang negatif ya. Bagaimana kalau sekarang A-nya yang negatif? Bentuk kelima itu A-nya yang negatif atau A-nya yang kurang dari 0 dan B-nya yang positif, B-nya lebih dari 0. Sehingga diperoleh nilai mutlak A-nya itu kurang dari 0 berarti sama dengan bentuknya negatif A. Nilai mutlak B, B-nya itu lebih dari 0 sehingga bentuknya positif. Seperti itu. Sehingga A per B-nya, bentuk A per B-nya, A-nya itu kurang dari 0 berarti bentuknya negatif ya. Anggap A-nya itu negatif, B-nya itu lebih dari 0 berarti B-nya positif. Negatif per positif hasilnya negatif, maka kurang dari 0, A per B-nya kurang dari 0. Seperti itu. Maka nilai mutlak A per B sama dengan A-nya kurang dari 0 berarti negatif A per B ya, B-nya positif sama dengan nilai mutlak A per nilai mutlak B. Nah, tadi kan dari 1 sampai 5 ya, itu terbukti bahwa nilai mutlak A per B itu hasilnya nilai mutlak A per nilai mutlak B. Jadi berdasarkan I1 sampai 5 ya, terbukti bahwa nilai mutlak A per B itu sama dengan nilai mutlak A per nilai mutlak B, dimana B-nya itu tidak boleh sama dengan 0 ya, dan A, B itu elemen real. Seperti itu. Terbukti tadi ya penjelasannya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian semua dalam menyelesaikan pengertian yang mutlak. Terima kasih saya ucapkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan
Don't forget to subscribe, like, share, and comment.